Selamat pagi, Dek. Ya, selamat pagi, Pak. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan Bapak untuk masuk ke Google Meet. Walaupun kegiatan ini dalam situasi pandemi, Pak harap adik mengikuti dengan baik ya konseling ini ya. Oh ya, kemarin Dek yang sempat menghubungi Pak ya lewat WA. Iya, Pak. Nama saya Teni dari kelas 12 Falcom 1 yang menghubungi Bapak untuk diadakan konseling hari ini. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini, Teni? Baik, Pak Astungkare. Baiklah, nampaknya adik ada keperluan dengan Bapak ya. Iya, Pak. Saya memang ada keperluan dengan Bapak. Ya, Bapak di sini sangat senang sekali. Adik datang ke sini ya. Apakah adik sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Pak. Baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Baiklah kalau begitu ya, Pak akan menjelaskan apa itu konseling ya. Nah, Baik. konseling di sini adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli di sini nantinya mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Nah, konseling juga ada beberapa asas ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Bapak akan menjamin rahasia adik pada saat sebentar lagi melakukan konselingnya, Dek ya. Nah, yang kedua yaitu asas kesukarelaan, di mana di sini adik datang dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari orang tua, kerabat adik maupun yang lain ya. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan. Di sini adik bersedia untuk terbuka menceritakan permasalahan yang adik hadapi. Bagaimana? Sudah paham? Oh, begitu ya, Pak. Ya, saya paham. Nah, pertemuan kali ini kita batasi waktu ya. Kita melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 menit ya. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ya, dia. Nah, kalau pertemuan yang pertama itu belum selesai, maka kita akan adakan pertemuan yang kedua. Seperti itu ya. Oh, begitu ya, Pak. Ya, Pak bertanya sekarang, apakah adik sudah siap ke tahap selanjutnya, Dek? Yaitu ke tahap inti. Sudah, Pak. Saya sudah siap. Nah, sekarang coba adik ceritakan ya, apa permasalahan yang adik alami saat ini. Jadi begini, Pak. Saya itu sebenarnya ingin berhenti kecanduan media sosial. Tapi masalahnya saya sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan ponsel. Oke, terus terang di sini Bapak merasa bangga kepada adik dengan niat adik untuk berhenti kecanduan media sosial ya. Nah, itu merupakan suatu langkah yang baik bagi adik ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, tadi Dek sempat bilang ya, adik juga ingin berhenti kecanduan media sosial. Nah, tapi masalahnya adik sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan ponsel. Bisakah adik ceritakan lebih lanjut? Iya, Pak. Jadi begitulah masalahnya. Ketika berjam-jam di depan ponsel, saya terkadang merasa lupa waktu, Pak. Karena mungkin alasan ingin banyak orang yang menyukai foto atau postingan yang saya unggah di akun media sosial Facebook saya, Pak. Ya, adik mengatakan berjam-jam di depan ponsel ya. Terkadang lupa waktu karena adik lebih banyak orang yang menyukai foto atau postingan yang adik unggah di akun media sosial Facebook adik ya. Iya, Pak. Jadi begitulah. Nah, Pak juga bertanya, apakah sebelumnya orang tua adik ini sudah mengetahui apa belum kalau adik sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan ponsel adik? Sudah mengetahui, Pak. Orang tua saya sudah capek menasehati saya 2 bulan yang lalu. Saya sudah terkena dampak dari itu. Saya jatuh sakit dan harus dirawat karena mata saya merah dan sakit, dan dokter bilang kalau terus-terusan menatap layar ponsel akan lebih parah dari saat ini. Karena itu juga alasan kenapa saya ingin berhenti kecanduan menggunakan media sosial. Nah, bagaimana sikap orang tua adik ketika itu? Ya, Bapak dan Ibu menasehati saya, Pak, agar mengurangi menggunakan
pakailah ponsel saat diperlukan. Jangan terlalu sering, nanti malah sakit mata lagi. Nah, permasalahannya sekarang ada pada diri adik sendiri ya. Karena sebenarnya adik sendiri telah merasakan dampak daripada kecanduan media sosial. Selain itu, orang tua adik kan sudah menasihati adik untuk mengurangi penggunaan ponsel ya, adik ya. Iya, Pak. Jadi saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi, saya merasa nyaman sekali menggunakan ponsel, apalagi membuka media sosial berjam-jam. Tapi di lain sisi saya merasa menyesal ketika kembali kecanduan dengan media sosial. Ya, Bapak di sini telah memahami apa yang adik rasakan. Nah, Bapak ada sebuah video ya yang nanti bisa adik tonton. Ya, sekarang Pak akan share videonya ya, adik ya. Silakan Ya, ditonton Pak, ya. sudah tonton sekarang. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Ya, bagaimana Dik setelah Dik menonton video yang Pak berikan tadi? Saya harus berhati-hati, Pak, menggunakan media sosial. Mudah-mudahan saya tidak mengalami, Pak. Saya harus bagaimana ya, Pak? Nah, di sini Pak ingin bertanya pada adik ya. Apakah adik sudah menanamkan di dalam diri adik kalau adik ini benar-benar ingin berhenti kecanduan media sosial? Seperti yang pertama itu membuat jadwal bermain media sosial untuk menentukan seberapa lama di sini adik akan bermain media sosial. Belum, Pak. Oh, jadi adik belum bisa sepenuhnya ya berhenti kecanduan media sosial. Iya, Pak. Karena itulah saya merasa bingung. Bagaimana caranya agar saya benar-benar berhenti kecanduan media sosial? Mungkin adik belum menanamkan sepenuhnya ya dalam diri adik untuk berhenti kecanduan media sosial ya. Mungkin begitu, Pak. Jadi permasalahannya, ketika saya mau tidur, saya pasti membawanya ke kamar tidur. Saya tidak bisa lepas dari ponsel dan akhirnya saya membuka media sosial saya sampai berjam-jam. Baiklah, apakah adik sudah pernah meletakkan ponsel di luar kamar tidur adik sebelum adik tidur? Belum, Pak. Tapi saya ingin mencoba meletakkan ponsel di luar kamar tidur sebelum saya tidur, Pak. Nah, itu ide yang sangat bagus ya adik ya. Nah, selain itu kira-kira bagaimana ya caranya adik untuk mengurangi lagi membuka media sosial? Dengan cara mencari kegiatan lain, Pak. Seperti mengikuti kegiatan memasak dan membaca novel di waktu yang senggang. Ya, bagus sekali ya.
Selain itu, adik itu harus berkomitmen ya pada diri adik sendiri. Bagaimana seharusnya adik mengurangi kecanduan pada media sosial yang adik pergunakan. Seperti itu ya. Baik, Pak, saya akan mencoba. Nah, sekarang Pak ingin adik itu merumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya yang adik lakukan agar benar-benar berhenti daripada kecanduan media sosial. Baik, Pak. Pertama, saya harus meyakinkan diri saya terlebih dahulu agar tidak lagi kecanduan media sosial. Kedua, saya juga akan membuat jadwal bermain media sosial untuk menentukan seberapa lama saya boleh bermain media sosial. Ketiga, saya akan meletakkan ponsel di luar kamar tidur agar saya tidak tergiur untuk membuka media sosial sebelum tidur. Keempat, saya mencari kegiatan lain, Pak, seperti kegiatan memasak dan membaca novel di waktu yang senggang. Kelima, saya juga mematikan pemberitahuan media sosial yang biasanya memancing saya untuk mengeceknya. Ya, bagus sekali ya. Bapak sangat senang sekali mendengarnya. Dan juga melihat keantusiasan adik ya di dalam merumuskan tentang tujuan agar berhenti kecanduan media sosial secara total ya. Terima kasih, Pak. Nah, Pak di sini menyimpulkan ya, apa yang adik tadi bilang. Yang pertama itu, adik itu meyakinkan diri untuk terlebih dahulu agar tidak kecanduan media sosial ya. Yang kedua, adik juga akan membuat sebuah jadwal untuk bermain media sosial. Yang ketiga, adik akan meletakkan ponsel di luar kamar tidur adik agar adik itu tidak membuka media sosial sebelum tidur ya. Yang keempat, mencari kegiatan lain, yaitu kegiatan memasak ya, dan juga baca novel di waktu senggang, seperti itu ya. Dan yang terakhir, adik bilang tadi, mematikan pemberitahuan media sosial yang biasanya memancing adik untuk mengeceknya. Betul sekali ya? Iya, Pak. Nah, sekarang Pak ingin bertanya ya pada adik ya. Apakah Pak boleh tahu kapan adik akan melakukan perubahan itu? Sebentar lagi, Pak, saya akan melaksanakannya. Saya berjanji untuk melakukan perubahan itu secara maksimal mungkin. Saya akan berusaha. Ya, bagus sekali ya. Pak sangat mendukung dengan keputusan adik. Nah, bagaimana sih perasaan adik sekarang saat ini? Saya merasa senang, Pak. Ya, bagus sekali ya adik ya. Nah, sekarang Pak ingin adik membuka Google Classroom-nya ya. Pak di sana akan mengirimkan LKPD, evaluasi layanan konseling individu, dan kepuasan konseli terhadap konseling individu ya. Nah, silakan nanti adik isi ya. Sekarang Pak akan nge-share lewat Google Classroom ya. Silakan adik bisa buka Google Classroom-nya ya. Baik, Pak, saya akan isi sekarang ya, Pak. Ya, sama-sama adik.
Apakah di layar sudah kelihatan, Dek? Sudah ya. Ya Pak, saya sudah selesai mengisi LKPD, evaluasi layanan konseling individu, dan kepuasan konseling terhadap konseling individu. Ya, Dek. Terima kasih banyak ya. Adik telah mengisi LKPD, evaluasi layanan konseling individu, dan juga kepuasan konseling terhadap konseling individu ya. Nah, kebetulan waktu kita itu sudah mau berakhir ya, Dek ya. Jadi kita akhiri saja untuk sesi pertama konseling hari ini ya. Dan adik juga jangan sungkan ya kalau menemui Bapak ya. Apabila ada sesuatu hal, adik bisa langsung menanyakan sama Pak ya. Nah, tetap jaga kesehatan ya karena situasi sekarang ini kan masih pandemi. Jadi, lakukan 3M ya, Dek ya. Kurangi kegiatan di luar rumah juga apabila tidak terlalu penting ya, Dek ya. Siap Pak, terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak sampaikan. Kalau begitu, saya permisi Pak. Selamat pagi. Ya, Dek, sama-sama. Selamat pagi juga. Sampai jumpa di lain waktu.